Selamat malam. Begitu luar biasa Tuhan kita ya. Kita memasuki awal bulan November. Kita meninggalkan bulan yang lalu Oktober dengan penuh perjuangan. Tapi Tuhan baik memelihara kehidupan kita sampai hari ini dan selamanya Tuhan tetap baik. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan melihat hati kita, kehidupan kita. Karena hanya Tuhan adalah Tuhan yang sangat sempurna. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau menilik hati kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Lihat isi hati kami Tuhan. Engkau sudah mengasihi kami. Benarkah kami juga mengasihi Engkau dengan seluruh hati kami Tuhan? Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih pernah dan sering mengecewakan Engkau. Haleluya Yesus, kami ingin sempurna Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih, terima kasih. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu,
Terima kasih Bapa. Engkau menilik hati kami Tuhan. Apakah benar kami mengasihi Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan? Engkau sudah mengasihi kami dengan sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang bulan yang lalu. Di tiap kehidupan kami, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau cukupkan kami, Engkau berikan kepada kami kesehatan. Kami tidak pernah kekurangan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan di bulan yang baru, bulan November ini. Engkau tetap ada bagi kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Karena kami yakin dan percaya pasti Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Ibadah doa pada malam hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya kami mau taruh hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yang melayani Tuhan, urapan-Mu turun atas kami semua. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita memiliki kerinduan kalau setiap waktu Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau naikkan pujian ini. Karena hanya Engkaulah Tuhan. Tuhan kami di setiap waktu kami. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Tanpa Engkau kami jatuh, tanpa Engkau
Engkau kami lemah Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau-lah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Yesus berdaulat di dalam kehidupan kita. Amin. Saat malam hari ini saya memberikan kesempatan, kalau ada Bapak Ibu yang akan menyaksikan cinta Tuhan, waktu dan tempat saya silakan. Pak Marcel, silakan Pak. Ya. Puji nama Tuhan, Shalom. Terima kasih buat Bu Sulis yang kasih kesempatan kepada kami untuk menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan. Lebih tepatnya, mungkin kami mau berterima kasih hari ini buat kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kami. Kami mau minta waktu sedikit ya untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Sudah terlalu banyak yang Tuhan kasih, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sekeluarga. Tuhan sudah tolong sampai kami ada sampai hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Om sama Tante yang tak henti-hentinya, tak putus-putusnya support kami, topang kami dalam doa, dalam setiap langkah kami, dalam setiap pergumulan kami. Ada orang tua rohani kami yang selalu support kami. Kami berterima kasih juga pada banyak juga majelis yang sudah bantu kami, Om Diki, Tante Alma, Pak Ari, terima kasih. Juga jemaat-jemaat Tuhan di sini, kami mengucapkan terima kasih selama ini sudah begitu akrab dengan kami. Rencana kami hari Sabtu dari Surabaya akan nyebrang ke Makassar. Jadi Balikpapan. Nggak ada tiket ke Makassar, jadi dari Surabaya hari Sabtu kita menyeberang dari Surabaya ke Balikpapan. Nanti dari Balikpapan ke Palu. Rencananya berangkat dari sini mungkin hari Jumat pagi atau Jumat siang itu
biar kita nggak buru-buru, agak sedikit santai di jalan kayak gitu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih support Bapak Gembala, Tante yang sudah support kami selama ini. Hari ini memang ada kerinduan kami, dari kemarin pun sama istri selalu bilang, saya mau mau ibadah, mau ikut doa Rabu malam. Memang tadi rencana kalau bisa anak-anak semua juga ada gitu, mau minta tolong doa om sama tante kayak gitu. Tapi karena berhalangan jadi kami berdua yang ada sekarang gitu untuk ikut di doa malam ini. Kami minta waktu sedikit lagi, mungkin istri mau kesaksian, silakan. Selama ini kan nggak saya selalu yang sering dengar kayak gitu ya. Ini suara istri saya. Puji Tuhan, Shalom. Kayaknya apa ya? Bersyukur ya kita udah berjemaat di sini, dan kita berjemaat di sini kami percaya semua itu udah rencana Tuhan. Kita ketemu Tante sama Om Diki terlebih dahulu ya. Dan kami sebenarnya waktu mau ke sini kesaksian sedikit. Asal mulanya itu kita berdoa, Tuhan, kita mau cari tempat ibadah gitu. Tahun 2020 ya, 2020 suami ada keliling-keliling ke sini, banyak gereja. Keliling-keliling, ada ke GPDI, pokoknya keliling dari sini. Kita dulu tinggal di ruko yang agak ke sana itu ada ruko. Di situ kita tinggal. Terus suami bilang, "Mah, kayaknya ada gereja di sana, tapi kayaknya suami duluan gereja di situ, kayaknya gimana gitu." Ya udahlah. Tapi puji Tuhan, Om Diki datang ke tempat kami awalnya, mendoakan kami. Setelah itu tante yang datang ke kami bilang, ibadah di mana? Terus kita udah ibadah di sini. Terus tante bilang, oh puji Tuhan, jam berapa? Gitu. Oh kita jam 9 kalau nggak salah, jam 9. Oh ada jam 7 juga. Oh ada jam 7. Akhirnya kita gereja di sini tahun 2020 ya. Tahun 2020 puji Tuhan, kami sangat bersyukur kami punya orang tua rohani. Mungkin kami nggak banyak berbaur dengan jemaat, tapi kami merasa sangat-sangat bersyukur bisa berjemaat di sini. Terlebih lagi anak-anak sekolah minggu. Di sini sekolah minggu mereka lebih tahu lagi kebenaran Tuhan, Alkitab, lebih ini lagi. Tapi dengan rencana Tuhan kembali, mungkin kami akan meninggalkan Bandung ini. Sedih, berat, tapi kami harus jalani. Makanya kami minta dukung doa. Semoga di sana pun kami tetap berserah sama Tuhan, dan dalam untuk mendidik anak-anak kami tetap takut akan Tuhan, tetap melayani Tuhan. Dukung doanya terus buat kami. Di akhir kesaksian kami rindu untuk mempersembahkan pujian. Kalau Tuhan sudah tolong kami sampai saat ini, pasti Tuhan tolong kami. Ebenezer, judul pujian ini. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya.
Ya, terima kasih. Mungkin ada dari Om Daniel. Om Daniel, ada sepatah dua kata, silakan. Sesudah ini ada yang tadi Mbak Ruth menitipkan sesuatu. Ya, silakan Bapak Gembala. Boleh. Pak Marcel ini, ya, omnya nikah dengan keponakan Ibu Alma di Tanjung Priok. Ya, jadi dia panggil kami Opa. Ya, makasih. Pertama dulu infonya itu dari tante cucu. Pak, ada yang dagang cina di sini. Ya tiap kali dagang tuh Ibu cucu suka ngeborong ya. Tapi yang punya tokonya teh nggak mau dibayar lagi. Jangan mah, bayar. Dah ini kasih atau gimana katanya. Itu kesan saya. Jadi saya udah ada kerinduan ingin ketemu nih. Nah, saya pikir teh Marcel ini teh tua gitu ya. Terus banyak ubannya gitu. Nggak tahu teh pertama ketemu kapannya. Masih muda ini ya. Puji Tuhan. Nah, saya nggak hariwang, nggak khawatir nih Marcel sama Leni berangkat ke Manado. Karena satu hal di Manado itu, kalau gereja cari dana itu gampang loh. 100 juta, 200 juta itu cepat terkumpul. Ya. Oleh karena itu kenapa sidang raya luar biasa diadakan di Manado? Karena itu gereja-gerejanya mendukung gitu. Ya, jadi kami bukan melepaskan Marcel dan Leni, tapi kami mengutus. Ya, nanti Marcel dan Leni berjuang di sana. Nanti udah kaya kembali lagi ke Jawa Barat ya. Puji Tuhan ya. Oleh karena itu sebenarnya kami berat nih. Ya Marcel sudah involved, udah terlibat di pelayanan. Nah, sekarang memang untuk melepas ini nggak gampang nih. Jadi waktu ulang tahun itu saya dengan ibu cucu putar-putar ya, sempat nyariin. Akhirnya Marcel yang keluar dari rumah jemput kami. Puji Tuhan. Memang nggak nyaman lah tinggal di sana ya. Jadi Marcel harus berjuang sebagai kepala rumah tangga, perlu melindungi istri dan anak-anak, ya perlu ada satu mata pencaharian. Jadi waktu siapa itu yang ngawinin siapa itu Pak Sandy, ibu cucu yang terus ngobrol ke siapa Indrawan, ada kelowongan kerja nggak? Oh ada, kebenaran saya perlu katanya. Tanpa disengaja hanya Marcel berapa bulan nih ya, bisa bantu sebagai driver di sana. Tapi kemudian memang terus terang suasana ekonomi bukan saja Indonesia, seluruh dunia itu goncang betul-betul. Tapi kita sebagai umat Tuhan jangan takut ya. Mungkin keluar sini juga ada hikmahnya. Marcel dan keluarga akan kembali ke Manado karena ya pergumulan yang tidak gampang. Tapi kami perlu dukung dalam doa supaya Marcel dan keluarga ini boleh mendapatkan suasana yang nyaman di sana. Juga ada mata pencarian nanti. Puji Tuhan kita mengutus ya. Oleh karena itu berat, tapi realitanya memang harus begitu. Jadi kita melepas nih, kita mengutus ya. Puji Tuhan. Itu aja. Kami juga mohon maaf kalau memang di antara majelis para hamba Tuhan menyinggung ya, ada kata-kata, kami mohon ampun, bukan mohon maaf nih, mohon ampun ya kepada Marcel dan Leni. Kita akan berpisah tapi hanya untuk sementara, nanti kita akan bertemu lagi. Puji Tuhan ya. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk Marcel dan Leni. Silakan boleh berlutut di depan. Mari para hamba Tuhan boleh maju ke depan. Ya, dulu Om Diki Dauhan juga pernah diutus ya, sampai berapa tahun balik lagi beliau ya ke Cimahi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, sekarang berlutut hamba-hamba-Mu Marcel dan Leni yang Kau pertemukan di Papua. Sekian tahun mereka berumah tangga, cinta kasih Marcel ke Leni, maka melahirkan 3 anak. Bapa dalam sorga, Marcel dan Leni sekarang menghadapi kesulitan, tapi kesulitan ini bukan kesulitan untuk dia, suami istri,
melainkan kesulitan jadi semua seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Namun kami sebagai umat Allah tidak boleh goncang iman kami, karena kami boleh percaya, kami melemparkan diri ke dalam tangan perlindungan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mendukung di dalam doa keberangkatan mereka dari Cimahi menuju ke Surabaya, dari Surabaya ke Makassar, dari Makassar ke Palu, kemudian ke Balikpapan, kemudian menuju ke Manado, tempat yang mereka tuju. Hamba menyerahkan perjalanan mereka di darat, di laut, di dalam perlindungan tangan-Mu. Berikan hikmat akabudi. Kami juga mohon Tuhan yang memberikan perlindungan, yang boleh mengutus para malaikat, melindungi dalam tiap langkah kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, biarlah mereka boleh menikmati perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain, hingga tiba di Manado dengan selamat, bertemu dengan orang tua di sana dan sanak famili Marcel. Terima kasih Bapak, kami sekarang boleh tumpang tangan kepada Marcel, mendoakan dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam pribadi Roh Kudus menguasai mereka semua. Hamba menyerahkan dalam tangan-Mu, baik Marcel, baik Leni maupun anak-anak, diberikan kekuatan fisik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengutus Marcel dan Leni kembali ke Manado. Satu hari mereka akan kembali datang ke Cimahi. Terima kasih Bapak. Demi nama Yesus kami sudah berdoa, ucapkan syukur. Semua katakan amin. Ya. Dari Komisi Musik Pujian, ya boleh di foto Pak, ya menghadap ke jemaat. Ya, terima kasih untuk pelayanannya. Ya. Ya, rasanya nggak tega ya mau berpisah. Tapi selamat jalan ya Marcel dan istri sampai di sana dengan selamat. Tuhan memberi yang terbaik. Amin. Kita mempersiapkan hati kita. Karena doa itu mengubah segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kita mau naikkan pujian ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau adalah pribadi yang menciptakan langit dan bumi dalam kuasa, keagungan, kemuliaan, kebesaran-Mu. Dan Kau menciptakan kami dalam kandungan ibu kami. Oleh karena kasih karunia-Mu maka kami boleh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena kasih karunia-Mu kami memberi diri. Kami sadar kami perlu berdoa di tempat ini, di rumah Tuhan ini. Dan terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Bapa, mari sebelum berdoa kami mau merenungkan firman Allah. Dalam nama Yesus kami minta kepadamu. Amin. Bapak, Ibu dan semua saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini kita mulai dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 sampai ayat 23. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Hari ini pembacaan kita sampai kepada 1 Samuel pasal 25. Ya, untuk MBA kaum pria. Mari kita lihat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Saudara, Yesus pun mempunyai nama Yesus anak Daud. Artinya bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Dan tentang Daud Allah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Walaupun kita tahu bahwa Daud pernah berdosa, ya, dia melakukan hubungan dengan istri orang, ya, dia membunuh suaminya dengan satu proses dalam peperangan. Tetapi saudara, Daud bertobat. Daud minta ampun kepada Allah. Ia tahu bahwa ia manusia biasa. Tapi saya memperhatikan apa yang menjadikan bahwa Daud berkenan di hati Allah. Kalau sudah berkenan di hati Allah, kalau seorang suami berkenan di hati istri, kalau seorang anak berkenan di hati bapaknya, maka itu menjadi sukacita dari bapak, menjadi sukacita dari istri. Kalau istri berkenan melakukan sesuatu yang berkenan di hati suaminya, orang tua melakukan sesuatu yang berkenan di hati anaknya, maka itu menjadi sukacita khusus. Dan Allah tidak segan-segan menyaksikan. Ya, ini Theophilus, penulis Kisah Rasul, menulis tentang kebenaran ini, saudara. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati Allah, pencipta itu, Allah yang berkuasa. Ya. Karena apa? Daud melakukan segala kehendakku. Nah, malam ini saudara, ada hal yang khusus yang ingin saya bagikan. Mari kita sama-sama membuka dari kitab Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 32. 1 Samuel ke pasal 32, maaf saudara. 1 Samuel 23 maksudnya. Kita sudah baca ya, sudah lewat ya 2 hari lalu ya, hari Sabtu, hari Senin. Ya. Nah, ada hal yang khusus, tolong ditampilkan. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ayat 1.
Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Ada masalah. Ya, kota Kehila sedang diancam oleh orang Filistin. Sekarang ayat 2. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, katakanlah orang Filistin itu, dan selamatkanlah Kehila. Saudara, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku pergi mengalahkan orang Filistin itu? Komunikasi, nanya Tuhan. Tidak ditulis apakah memang Tuhan berkata kepada Daud secara kedengaran, pergilah, katakanlah, kalahkanlah orang Filistin itu. Tidak ditulis apakah Tuhan bersuara atau di dalam pikirannya Tuhan berdialog atau dalam rohnya. Tapi yang jelas bahwa penulis Samuel ini dalam hikmat Allah menulis bahwa Tuhan menjawab doa daripada Daud. Permintaan Daud, dia bertanya. Bukan hanya sekali, saudara. Ayat 4. Sama-sama 1, 2, 3. Lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dia tanya lagi. Tuhan senang, saudara, kalau ia ditanya. Berarti kita mempunyai kebutuhan yang sangat hakiki. Sebagai ciptaan bertanya kepada penciptanya. Dan disinilah Allah yang berbeda dengan ilah-ilah di muka bumi. Bahwa Allah orang Kristen, Allah orang Yahudi, Allah yang dinyatakan dalam perjanjian lama, memberi diri supaya umatnya yang percaya kepadanya berdialog, berbicara dengannya. Saya sampai katakan, aduh Tuhan, aku memang pernah berkali-kali membaca ini, tetapi kok baru mengerti hari ini. Ya mulai dari kemarin, ya, saya kasih tanda. Coba aku tahu seperti ini. Ya. Kalau aku tahu seperti ini, tentu beda. Ya. Komunikasinya, komunikasi pujian, penyembahan, doa-doa yang bersifat umum, doa-doa yang bersifat dengan pergumulan-pergumulan jemaat ketika ada di Kupang, di Batam, Tanjung Balai, Karimun, di Pekanbaru. Tidak spesifik khusus bertanya kepada Tuhan. Apa rencanamu dalam hidupku Tuhan? Sesudah dari tempat ini aku harus kemana Tuhan? Aku harus kemana Tuhan? Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus. Dalam ayat 4 dikatakan bertanyalah. Sekarang ayat 10. Sama-sama 1, 2, 3. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Sekarang ayat 11. 1, 2, 3. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Saudara, masih belum terlambat kita bertanya kepada Tuhan dalam masa-masa sisa hidup untuk yang 50,
60 tahun ke atas. Tuhan masih punya rencana, Tuhan masih punya jalan. Bahwa dia akan menyatakan rencananya, kehendaknya, apa yang akan kita buat kalau kita bertanya. Ini kan sehubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pada waktu itu Daud ada di dalam pelariannya karena ia dikejar-kejar oleh Saul dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah sebabnya Kisah Rasul mengatakan, aku telah menemukan Daud bin Isai berkenan di hatiku dan melakukan menurut perintah. Pak Marcel, kau akan berangkat mencari hidup. Engkau adalah hamba. Khusus untuk Marcel dengan Leni. Ini dari Opa ya. Opa Diki ya. Engkau adalah hamba. Karena engkau dibentuk sebagai hamba. Ketika engkau pergi merantau ke Timika. Timika ya. Marcel tinggal di Pastori, pekerjaan yang ngepel dan sebagainya. Leni dikira mau kerja, tetapi 2 tahun saudara jaga anak keluarga. Ya 2 tahun ya. Engkau dibentuk sebagai hamba. Dan sampai sekarang saudara dengan saya dalam hubungan antara Allah dengan kita. Allah adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Di sini ya, begitu dahsyatnya bahwa bertanya kepada Tuhan, Tuhan senang sekali kalau ditanya. Dia tidak pernah bosan, saudara. Sekarang 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Ini ketika Siklak terbakar. Karena Daud pada waktu itu dalam keadaan terjepit. Karena sekian ratus daripada orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Ya, keluarganya ditawan. Dalam ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu ayat 8. Sama-sama 1, 2, 3. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dan akhirnya memang karena Daud melakukan apa yang Tuhan omong, kejar, engkau dapat menyusul. Ya, langkah pertama bergerak, kejar. Ya, langkah kedua bahwa akan dapat menyusul. Dan kemudian terjadi peperangan. Dan akhirnya para tawanan, keluarga Daud, keluarga teman-temannya, akhirnya bisa kembali. Ya. Sekarang 2 Samuel 2 ayat 1. 2 Samuel 2 ayat 1. Sama-sama 1, 2, 3. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Saudara, pertanyaan Daud itu secara besar, Yehuda. Ya. Pergi, lalu Daud bilang, Yehudanya di mana? Lalu kata Tuhan, di Hebron.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sanalah Daud ditahbiskan menjadi raja, menjadi pemimpin Israel, saudara. Dia diurapi oleh kaum Yehuda, disahkan. Ya. Nubuatan mengenai hidupnya mulai dinyatakan satu persatu. Rencana Tuhan dalam hidupnya mulai ditunjukkan. Ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Harus melewati proses. Ayat yang terakhir. 2 Samuel 5 ayat 23. 2 Samuel 5 ayat 23. Sama-sama 1, 2, 3. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara, Tuhan tuh punya taktik, Tuhan punya punya cara. Tidak pada satu cara. Seorang kemarin di rumah sakit, ada seorang yang duduk di sebelah saya. Ternyata dia halak hita. Lalu saya tanya, siapa yang sakit? Mertua saya. Bagus ya, anak mantu ngantar mertua. Baru dia tanya, Bapak aslinya? Saya bilang saya dari Sulawesi, dari Sangir. Lalu, sama kita ya, orang Kristen iya. Saya Pak bertahun-tahun sejak kecil hanya gereja ya, Natal dan Paskah. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Kalau disingkat, napas 1-1. Ya. Natal 1 kali. Saya enggak pernah gereja Pak. Saya tanya, anggota gereja mana? Dulu, gereja tua ya, orang-orang Batak. Tapi sekarang saya di GPDI. Yang di mana? Di Bukit Hermon. Oh, Om Anton, iya. Udah berapa lama? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Apa pekerjaannya? Ojek online. Nah, saudara. Dia bilang begini, Pak, entah bagaimana. Ya, istri saya ngobrol dengan teman-temannya di lingkungan karena bukan orang GPDI, ya, tetapi dari gereja Katolik, dan kemudian akhirnya istri pergi ke sana dan saya diajak. Saudara tahu sendiri ya, orang masuk ke gereja aliran Pentakosta, Pantekosta kan tepuk tangan. Aduh Pak, berat Pak. Dan saudara tahu, saya nggak pernah bangun jam 6. Tetapi sekarang, ya, karena ibadahnya mulai jam 7 jadi dibangun istri, sek-sek cepat. Ya, pergi bersama dia dengan istri dan anak-anak. Wah, rasanya kalau tidak beribadah sekarang rasa rugi. Dan menunggu-nunggu kalau cepat hari Minggu. Saya bilang kan ada kaum prianya, Pak Moses juga dulu pernah aktif ya di kaum pria. Pak Moses ada ya? Oh ada. Ya. Di Bukit Hermon Pak. Jadi langsung saudara. Dia cerita. Apa Pak? Oh, saya bilang sekarang begini. Saya punya cerita. Bagaimana seorang bertanya kepada Yusuf Roni karena dia membawakan seminar tentang doa di Jakarta. Dia datang, Pak Yusuf Roni, saya ingin bicara dengan Bapak. Oh iya, mari silakan. Pak, apa yang Bapak sampaikan benar, tapi buat saya tidak cocok. Kenapa? Udah setahun ini saya berdoa untuk pekerjaan saya. Tapi Tuhan tidak pernah menjawab. Lalu Yusuf Roni bilang,
Masa Tuhan tidak menjawab? Sebetulnya doa kamu itu apa? Ya, saya ingin pekerjaan. Pekerjaan yang seperti apa? Saya ingin kerja di Pertamina. Pada waktu itu ya Pertamina kan menjadi pekerjaan yang sangat baik. Masa enggak ada lamaran yang masuk? Ada Pak, tapi sebagai loper koran, nganter-nganter koran. Itu kan jawaban Tuhan. Tuhan bisa pakai kamu mengantar koran ke bos Pertamina atau pejabat Pertamina, dan kemudian ada komunikasi, dan Tuhan memakai pekerjaanmu, dan Tuhan akan memasukkan engkau di Pertamina. Baru dia bilang, oh begitu Pak, gak ketemu lagi dengan Bapak Yusuf Roni. Kadang-kadang kita punya cara sendiri, kita punya pola pikir sendiri, kita punya prinsip-prinsip tersendiri cara Tuhan untuk menjawab. Kalau dalam kesempatan ini satu hal yang baik. Tuhan, aku besok hari Jumat akan pergi ke Surabaya, dari Surabaya ke Balikpapan. Saya hari Minggu pikiran saya ke Marcel. Saya cari-cari, saya lihat perjalanan. Karena teman-teman dari Mamasa, dari Tanah Toraja saudara, pergi ke Manado 4 hari 4 malam. Naik bis 3/4 itu. Saya bilang, waduh, kalau dari Makassar sampai ke Manado bisa bengkok ini. Anak-anak kasihan, saya langsung angkat telepon. Iya opa, iya om ya, lebih muda dikit ya. Iya om, nggak dapat tiket ke Makassar. Oh ini cara Tuhan. Jadi dapat ke Balikpapan. Di daerah mana itu? Adik atau kakak? Adik tinggal di Penajam. Saya langsung bilang, bisa jadi Tuhan mau kasih pekerjaan di daerah Penajam. Tanya Tuhan, amin. Leni berdua tanya Tuhan, Tuhan. Semua kita pengalaman Pak Hari dalam khotbah perjuangan, semua kita punya pengalaman. Saudara, betapa beratnya menjadi seorang suami harus membiayai seorang istri yang sakit. Pada waktu itu ada saja berkat, tapi pada waktu istri meninggal, kiriman udah gak ada lagi. Ini kesaksian daripada Pak siapa ya? Pak Irwan. Saya tidak pernah berpikir seperti itu Pak. Harus bayar obat sekian. Pas lihat buka ATM, ada. Pada waktu itu ada. Pas istri Tuhan panggil, enggak ada lagi. Saudara, begitu Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Carilah dahulu kerajaan Allah, dan kebenarannya. Tidak carilah dahulu kerajaan Allah, titik. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah, ya, nggak ada koma sih di situ, tapi dan kebenarannya. Maka semuanya itu, makan, minum, sandang, papan. Ada banyak kesaksian orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus tadinya. Tetapi ketemu Yesus. Waduh, mereka begitu dahsyatnya Tuhan Yesus. Yang tadinya saya benci, saya tidak suka dengan Tuhan Yesus. Walaupun saya harus mengalami tekanan, saya mau dibunuh. Saudara, dalam kesaksian para ibu-ibu ini. Sampai sekarang hanya saya saja yang Kristen. Yang lain belum. Ada yang katakan saya sudah menjadi percaya dan Tuhan pakai saya untuk membawa papa saya, mama saya, adik-adik saya untuk menjadi percaya kepada Yesus. Pengalaman secara khusus dengan Tuhan itu sangat penting. Saudara, dengan saya perlu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Siapapun kita, pribadi dengan Tuhan. Saya kata, Tuhan saya mau khotbah apa ini? Kemudian saya suka bunga saudara. Ya. Lalu semuanya
pas lagi baca Alkitab atau kata Pak Daniel sedang mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian buka-buka ini, tek, mulai mengalir. Ya. Cara Tuhan seperti itu. Mau khotbah tanya Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Maka Tuhan menjawab. Ini dari sini, ini judulnya, ini temanya. Apa judulnya hari ini? Bertanyalah kepada Tuhan. Amin saudara. Mau mulai bertanya kepada Tuhan. Dalam kesusahan, biaya anak-anak, bayar kos, kontrak rumah. Tanya kepada Tuhan. Ibu Alma bilang, Tuhan tolong jodoh anakku Tuhan. Lalu doanya, Tuhan biar aku jangan dulu meninggal. Aku ingin melihat anakku menikah. Lalu sekarang sakit saudara. Saya bilang, Mak, doanya kurang lengkap. Tuhan biar aku melihat cucuku. Nambah lagi saudara. Minta segini, bagus. Lihat anaknya nikah pas COVID. Dapat anak mantu yang karakternya lucu. Ibu Alma mirip Aldi. Anak mantuku perempuan mirip aku. Suka makan daging B2. Gajinya lagi sama. Ya. Saudara pintar masak lagi. Sama kayak mertuanya masak. Ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan kalau jawab itu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Lebih daripada apa yang kita rencanakan. Oh begitu banyak waktu yang harus kita isi dengan komunikasi, tanya jawab dengan Tuhan. Tanya kepada Tuhan, sekarang Tuhan menjawab melalui Alkitab. Dan dia bisa bicara langsung jikalau kita peka. Jikalau kita punya komunikasi yang dalam. Kita punya kepekaan rohani. Semua orang-orang yang dipimpin oleh roh, yang memberi diri dipenuhi oleh roh, dia mempunyai kepekaan rohani. Jadi saudara, semua kita yang berkhotbah di depan, ya kita perlu punya kepekaan rohani. Jemaat sekarang kritis-kritis saudara. Ada satu pendeta, minggu pertama dia khotbah. Minggu kedua khotbahnya sama. Lalu majelis bilang, tolong kasih tahu Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta udah pikun katanya. Ya, tolong kasih tahu. Enggak, kamu aja yang ngasih tahu. Akhirnya nggak ada yang berani. Mudah-mudahan minggu ketiga khotbahnya beda. Minggu ketiga khotbahnya sama. Langsung mesti ada yang berbicara kepada Bapak Pendeta. Satu ibu berani, Pak Pendeta maaf, saya mau mengajukan usul. Mungkin Pak Pendeta lupa. Karena minggu pertama Pak khotbah ini. Minggu kedua walaupun ayatnya sama tetapi ayatnya beda tetapi sama penekanannya. Lalu kemarin minggu ketiga ini. Maksud saya bukan kemarin karena hari Minggu itu juga di ini. Lalu minggu keempat khotbahnya sama. Oh, benar ya, saya tidak pikun. Tapi saya hanya bertanya, apakah saudara-saudara sudah melakukannya? Jadi dia berkhotbah sama, ya, dia tanya, apakah saudara-saudara sudah melakukannya? Pada nunduk ke saudara, karena semua yang protes, semua yang itu enggak melakukannya. Ya, saya lihat ini di TikTok saudara. Wah, saya bilang benar. Ya, kadang-kadang saya juga pikun saudara ya. Nah, saya ingin menutup. Sudah habis rasanya ya. Bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju tapi buatlah gerakan melingkar. Biasanya berhadapan. Zaman Yosafat saudara, itu peperangannya khusus. Karena diancam ya orang Menuim, orang Moab, orang Amon. Lalu ada
Waduh, tentaranya kuat ini. Yosafat ketakutan. Dan kemudian dia mencari Tuhan. Peperangannya aneh. Enggak pernah dalam sejarah Israel. Yang di depan bukan tentara dengan senjata lengkap, tetapi para penyanyi yang memuji Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, orang Moab, orang Amon melihat orang Meunim apa? Mereka perang, akhirnya mereka saling bunuh-membunuh. Tuhan buat seperti itu. Amin. Sampai sekarang kuasa Allah tidak pernah berubah. Dia sanggup untuk yang tidak ada menjadi ada. Yang sudah ada dia bisa perbaiki. Hidup kita yang asal-asalan bisa diperbaiki oleh Tuhan asal berikan hatimu. Daud adalah pribadi yang rendah hati kepada Tuhan. Dia orang yang pernah berbuat salah tapi dia mau bertobat, minta ampun. Kalau berdosa dia minta ampun. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Daud dia katakan ya, nomor satu adalah Tuhan, terutama dan utama. Yang kedua, aku ingin tahu apa maunya Tuhan. Karena Tuhan tahu segala sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi. Aku bertanya kepada Tuhan supaya aku tidak salah melangkah. Rencana manusia atau rencana Allah? Daging atau roh? Kata firman Tuhan hari Minggu. Inilah pengalaman dari Raja Daud. Pengalaman yang harus melalui proses. Saudara, kita punya pengalaman hidup susah. Ada pergumulan hidup. Ada persoalan hidup. Tetapi kita bersyukur bahwa kita punya Yesus. Penyataan yang dinyatakan oleh Allah kepada Daud. Daud tidak melihat Mesias yang dijanjikan. Tapi Daud mengamini bahwa Mesias akan datang dari keturunannya. Satu kali waktu kelak pada waktu Yesus datang kedua kali. Kita juga akan melihat muka dengan muka. Dengan Yesus, dengan Daud, dengan Petrus, dengan Paulus. Dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan mereka tetap setia mati dalam Tuhan. Mari bertanyalah kepada Tuhan dengan serius. Tuhan menjawab. Amin. Pemain musik mari maju ke sini. Kita akan menyanyikan satu pujian. Ku bawa hidupku sekarang. Saudara, kita bawa hidup kita di tempat kudusnya Tuhan. Kita boleh mengalami kekudusan Tuhan, diampuni tiap hari demi hari. Kita mau menjadi pendoa-pendoa. Orang-orang mau melayani, tapi belum tentu orang mau berdoa. Begitu banyak orang yang mau melayani, mereka tampil, tetapi sedikit orang yang berdoa. Kita angkat pujian ini. Sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi aku sekarang. Penuhi hatiku sekarang. Dengan urapan yang baru.
kita berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian ini dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, dalam kemauan, dalam rohmu. Di mezbahmu serahkan seluruh. Penuhi hatiku sekarang. Saudara angkat tangan sama dia. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi kepekaan mendengar Tuhan. Mendengar suara. Katakan, jadikan aku. Saja. Saudara, pengurapan yang baru sangat kita butuhkan hari demi hari, supaya kita bisa peka mendengar Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Siapa kita? Kita perlu Roh Kudus. Kalau doa kita menjadi rumah doanya Tuhan, itu berarti kita menjadi orang yang suka berdoa, berbicara dengan Allah, tetapi juga mendengar Allah berbicara kepada kita. Silakan berdoa masing-masing sesuai dengan kebutuhan rohanimu, yang di rumah, yang dia ada di jalan, yang mendengar itu. Tuhan, kami ingin jelas-jelas apa yang Tuhan mau kami lakukan. Kalau Tuhan mau kami bertobat kembali, meninggalkan hidup lama, pikiran-pikiran yang tidak berkenan, kesibukan-kesibukan duniawi, tidak memberi waktu yang khusus untuk Tuhan. Tuhan, tolong kami perlu bertobat ulang. Yesus, kami seringkali hanya mengikuti keinginan hati pikiran kami. Kami tidak bertanya kepada Tuhan, padahal Tuhan mempunyai banyak jawaban, mempunyai banyak cara untuk menolong kami. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Ini kami semua yang berdoa malam ini. Agar semua suku bangsa datang kepadamu. Jadikan aku
agar semua suku bangsa, 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 oh, semua suku bangsa datang menyembah. Haleluya. Silakan duduk saudara. Pak Hari saya minta tolong. Saudara kita akan berdoa di kelompok-kelompok saudara. Ya. Ya. Musik, terima kasih bisa kembali. Pak Marcel bersama dengan Leni berdoa dengan Pak Hari di dekatnya. Ibu Gembala nanti berdoa dengan Siti dan Ibu Ana. Ya. Bapak Gembala berdoa dengan Ibu Lingga dan Ibu Hani. Ya. Silakan. Kemudian Pak Moses berdoa dengan Pak Yuyu dan Pak Sopo, ya, Pak Ji belakang, ya, silakan Pak. Ambil tempat masing-masing bisa di tempat ini, Pak, ya, sampai lewat 5, ya, 15 menit. Pak Agus berdoa dengan Ibu siapa? Ibu Ketua KW. Ko Yuyu dengan Pak ini ya. Iya. Ya, Pak Agus dengan Pak ini, Pak Kiki. Pak Iya. Bisa sedikit jauh ya, bisa ambil tempat. Ya. Kok aku lupa. Kemudian Pak Del bersama dengan Pak ini dengan saya. Pak Michael dengan Pak orang kantor. Oh iya di belakang. Pak Jeremy dengan Ibu Sulis dan Ibu ada pokok doanya.
Baik, apabila sudah, yang masih berdoa silakan menyelesaikan. Yang sudah silakan kembali. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita tunggu sedikit lagi. Hari Minggu ini, minggu pertama bulan November, itu ada perjamuan kudus. Baik, mari kita akan memberikan persembahan. Silakan, Ko Yuyu boleh. Pokok doanya boleh dibawa pulang dan kemudian diinikan untuk pokok doanya. Nomor 3, saudara doakan terus, mohon agar Tuhan melindungi dari orang-orang jahat, khususnya Bapak Pendeta Daniel Gunawan dan keluarga, ya, dari orang-orang jahat. Baik, Ko Yuyu, enggak ini?